kembali lagi di Special Talk Show dan kami sudah membuka line telepon interaktif di 082176 304692. Silakan yang ingin bertanya seputar peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam untuk yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Saya masih ke Bapak Darjalil nih Pak. Nah ini butuh suatu gerakan penegakan syariat Islam di Aceh nih Pak. Sebenarnya konkretnya ini seperti apa dan kesiapan masyarakatnya sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita melihat ya, Islam ini adalah agama yang sempurna sebagai penyempurnaan daripada seluruh agama yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dengan demikian agama Islam ini sebagai agama yang sempurna tentunya banyak hal yang mengatur di sana. Nah, tidak hanya ibadah termasuk muamalah, masalah dan lain-lainnya, syariat Islam itu sendiri tentunya. Jadi ditinjau dilihat dari segi pelaksanaan syariat Islam itu dengan di daerah-daerah lain yang bukan daerah yang diberi kewenangan untuk pelaksanaan syariat Islam pada dasarnya adalah sama. Contoh misalnya pelaksanaan ibadah salat, puasa juga sama bulan Ramadan, dan ibadah zakat dan lain-lainnya juga sama. Tetapi kenapa di Aceh ini sehingga perlu digenjot pelaksanaan Islam ini, pemerintah sudah memberi kewenangan berdasarkan regulasi undang-undang. Ada dua undang-undang di sana, Undang-Undang 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh, termasuk di dalamnya mengatur pelaksanaan syariat Islam. Dan Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh juga sudah dijabarkan tentang pasal-pasal penerapan pelaksanaan syariat Islam. Maka dengan demikian siapapun Aceh, semua elemen masyarakat Aceh, tidak hanya birokrasi pemerintah, tidak hanya dia sebagai pengusaha, dan semua melebur di dalam satu kesatuan, bagaimana cara bahu-membahu untuk melaksanakan syariat Islam. Dan syariat Islam ini tentunya tadi sebagaimana kami sampaikan di muka adalah agama Allah. Dan sebenarnya kalau kita melihat itu suatu kewajiban. Tidak perlu bertanya lagi siapa yang meminta syariat Islam. Itu sudah kewajiban, sudah konkret siapapun. Kita tahan dulu ya Pak ya, disimpan dulu. Ya. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa? Halo, terputus? Iya, maaf Pak, silakan kita lanjutkan kembali. Ya, dengan demikian berarti ya kita harus dimulai ini terutama dari diri sendiri dan keluarga. Setuju sekali. Apabila diri sendiri, diri masing-masing kita berkeinginan, punya niat yang kuat untuk melaksanakan syariat Islam, itu akan mencerminkan keluarganya. Nah, jadi dari diri sendiri dan keluarga. Keluarga tentu pengaruhnya kepada tetangga dan lingkungan masyarakat. Dan apabila komponen ini secara maraton, secara yakin melaksanakan ini, berarti Aceh sudah bisa dikatakan baik dan berhasil dalam pelaksanaan syariat Islam. Nah, kalau kita melihat misalnya sebagai agama sempurna tadi di dalam surah An-Nisa ayat 1. Itu dijelaskan di sana misalnya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, di sana sudah menciptakan kamu dari diri kamu sendiri, yaitu diciptakan Adam dulu. Kemudian diciptakan pasangan kamu, wanita, dari dirimu sendiri. Kemudian Allah memperkembangbiakkan dari kedua manusia tadi. Tentunya ini adalah kalau kita melihat dalam skop yang kecil adalah keluarga. Berarti keluarga ini adalah suatu organisasi kecil. Nah, orang tua, bapak di dalam rumah tangga menjadi pemimpin keluarga. Dan apabila ini dibina dengan baik di dalam keluarga itu, pasti dia akan mencerminkan masyarakatnya, tetangganya, akan melaksanakan syariat Islam secara baik. Baik. Halo, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak Kusnadi, Pak. Kusnadi di Lumajang. Baik, Pak Kusnadi, silakan, ada pertanyaannya. Ini Pak ya, selama ini saya lihat di masjid, baik di masjid maupun di masjid
Raya. Ini persepsi pernikahan, Pak. Yang saya ingin tanyakan, memang apakah itu adat atau syariat? Karena di masjid itu ada pihak perempuan, ada pihak lagi. Habis itu bersalam-salaman lagi. Gimana tuh, Pak? Apa itu memang syariat Islam atau itu adat? Nah, karena ini saya lihat sudah semua. Karena pihak darah baru, pihak itu sudah bersalam-salaman di muka umum. Bahkan cium lagi. Gimana tuh? Nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kusnadi. Iya, ini saya juga mau bertanya soal itu nih Pak. Mungkin Pak Muhibud boleh menjawab. Ini masjid bukan hanya untuk hal yang bersifat ibadah ya Pak ya. Ada pembinaan dan segala macam. Dan juga ada pernikahan tadi Anda juga sudah menyebutkan. Sebenarnya apakah ada dalam syariat Islam menikah di dalam masjid? Kemudian bagaimana hukumnya terjadinya pernikahan dalam masjid dan sampai salam-salaman dan ya gimana nih Pak? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu bahwa pernikahan itu memang syariat kita ya, syariat kita, dan Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang pernikahan. Misalnya tentang rukun nikah, ada pengantin laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab dan kabul, kan? Itu kan rukun nikah. Nah, berkaitan dengan rukun nikah ini, kalau rukun ini sudah terpenuhi, maka pernikahan itu sudah dipastikan sah. Dan ini tidak disebutkan mengenai tempat pelaksanaan pernikahan. Jadi sebenarnya menikah itu dimanapun bisa. Di rumah bisa, di kantor kuaket bisa, bahkan mungkin di gedung-gedung tertentu juga bisa. Yang penting syarat atau rukun pernikahan ini terpenuhi. Nah, kemudian berkaitan dengan di masjid, ini memang di masa Rasulullah pernah ada pernikahan di masjid, dan ini juga tentu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, melakukan pernikahan di masjid. Bagi masyarakat kita mungkin dengan harapan kalau menikah di masjid itu ada keberkahan, ada kekusyukan. Kan itu harapan-harapan dari keluarga yang melakukan pernikahan di masjid. Dan ini tentu juga berkaitan dengan kenyamanan dari keluarga-keluarga yang melaksanakan pernikahan di masjid. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa ternyata di masa Rasulullah dan juga mungkin di masa-masa yang lalu, kalaupun pernikahan dilakukan di masjid, di sana tentu tetap menjaga aturan-aturan atau batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh tentunya. Saya teringat dulu di beberapa masjid itu kalau ada pernikahan di sana, itu yang hadir hanya linto, kemudian wali, saksi, seperti tadilah rukun-rukunnya. Kemudian dihadiri oleh kenapa? Karena ini merasa lebih nyaman, lebih tentram, tidak ada keributan dan sebagainya. Dan itu juga kita lihat hampir di seluruh pelosok-pelosok Aceh. Saya pernah melihat pernikahan di sini, ya kan? Di beberapa masjid di sana, kemudian juga di Aceh Besar di beberapa masjid. Itu memang pernikahan dilakukan di masjid, tapi yang hadir itu kebanyakan dari pihak laki-laki. Kalaupun dari pihak perempuan itu wali dan saksi dan sebagainya. Diperbolehkan. Ya. Ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Kusnadi tadi, ada sesuatu yang tidak nyaman kalau kita lihat hari ini pada pernikahan di masjid. Misalnya terjadinya keributan misalnya. Jadi ribut sekali suasana di masjid ketika pernikahan. Kemudian ditambah lagi dengan mungkin cara duduknya saling berpandang-pandangan, di sebelah sini laki-laki, di sebelah sana perempuan. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin ya tentu semua orang memahami bahwa hal-hal seperti itu harus dihindari. Kemudian kita lihat orang-orang yang masuk ke masjid, saya juga merasa khawatir sebenarnya ketika melihat
banyak orang yang masuk ke masjid tapi peraturan-peraturan masuk masjid itu sudah tidak dipahami. Ya, misalnya seharusnya seseorang ketika masuk masjid itu kan salat tahiyat masjid misalnya. Itu kan kebanyakan kalau kita lihat kalau ada rombongan 300 orang, paling-paling yang salat itu 10 orang. Jadi sehingga ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka nilai tadi yang sakral menjadi menjadi hilang, ya kan? Menjadi tidak khusyuk, menjadi tidak nyaman dan sebagainya. Dan ini tentu akan ke depan kemungkinan besar akan kita coba koordinasikan kembali. Apalagi ini mungkin kami sampaikan juga bahwa kita kan Masjid Raya sekarang sudah menjadi sebuah UPTD yang berada di bawah Dinas Islam Aceh. Dan baru kemarin itu sudah ada personil-personil yang ditempatkan di UPTD tersebut. Mudah-mudahan kalau memang ada pengaduan-pengaduan tentang ketidaknyamanan dalam kegiatan pernikahan, mudah-mudahan nanti bisa dikoordinasikanlah dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tentang kenyamanan melaksanakan pernikahan di masjid. Baik. Mungkin begitu jawaban dari kami. Saya tadi lupa nanya, kalau misalnya sudah berkeluarga dan menikah di mana nih? Oke, ada lagi pertanyaan yang penelpon, silakan di nomor telepon yang tertera. Penerapan yang dinilai hanya formalitas saja, hanya embel-embelnya saja. Tapi pada faktanya kita masih melihat seperti bank belum semuanya bertarafkan syariah apa. Kemudian sebenarnya kendala yang paling sering ditemui dalam proses penerapan syariat Islam di Aceh seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat sepertinya ya seperti itu ya. Di dalam penerapan syariat Islam ini seperti sebuah simbol saja. Ya. Jadi ini padahal kalau kita lihat sejarah memang ini sudah permintaan daripada ulama-ulama kita dulu. Para pemimpin-pemimpin dulu untuk meminta pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini. Sebagai buktinya kita melihat sebelum diberi kewenangan pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh melalui undang-undang tadi, pemerintah telah memberikan dulu 3 keistimewaan di Aceh. Di tahun 59 kalau tidak salah, ya, di bidang agama, pendidikan, adat dan budaya. Berarti dengan demikian memang sejarah yang panjang pelaksanaan syariat Islam Aceh ini memang dasar mulanya diminta oleh orang Aceh, ulama-ulama terdahulu. Jadi untuk penerapan sekarang ini bagaimana upaya karena diberi kewenangan regulasi peraturan untuk menerapkan syariat Islam ini, ya pemerintah telah membentuk Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana perpanjangan tangan pemerintah Aceh di dalam menyiapkan regulasi ini. Ada 3 dia. Yang pertama adalah sebagai menyiapkan perangkat aturan pelaksanaan syariat Islam. Kemudian sebagai fasilitator memberi fasilitas ada 2 sisi, baik ya, kalau dulu kami pernah fisik misalnya memberi bantuan-bantuan perlengkapan sarana ibadah, tapi ini sudah mungkin sudah bergeser dan ini sudah bisa oleh desa-desa kampung-kampung itu dengan dana desa, dengan kewenangan yang sudah dibagi antara provinsi dan kabupaten kota, sehingga ini sudah berkurang. Tapi di satu sisi lain adalah memberi fasilitas pembinaan yang sifat soft, bimbingan mental spiritual, misalnya banyak sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan. Seperti tadi disampaikan adalah takmir masjid, bagaimana menghidupkan masjid, peningkatan akidah umat di daerah-daerah terpencil kita lakukan. Jadi semuanya ini berpulang kepada seluruh komponen masyarakat sebagaimana kami sampaikan tadi. Kita sudah menyuarakan, mengkampanyekan, menyampaikan, mensosialisasikan. Tetapi apabila ini kurang sambutan, ini bagaimana upaya masyarakat bisa melaksanakan, bisa menerima. Baik. Jadi halo, assalamualaikum. Halo Bapak Marzuki, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dibatasi kalau boleh, maksudnya
syariat Islam ini kan terlalu luas. Mohon maaf. Mohon maaf Pak Marzuki, bisa diperjelas suaranya? Iya, karena syariat Islam ini kan terlalu luas, Iya. sangat luas. Ya, seperti misalnya yang sudah berjalan, alhamdulillah masuk Jumat bagi kaum laki-laki sudah ke masjid lah. Terserah apakah ada razia WH Inong atau enggak, sudah ke masjid lah kalau Jumat. Tapi yang 5 waktu ini bagaimana? Apakah itu masuk dalam syariat atau syiar? Jadi maksud saya ingin bilang, pembicaraan kita kalau boleh jangan bias sana bias sini, karena nanti susah, karena pelaksanaan syariat Islam juga sampai hari ini untuk di Aceh itu kan diatur tekniknya dengan konon-konon. Ketika dinyatakan Islam, maaf tidak akan mampu untuk menampung semua undang-undang masyarakat, karena syariat Islam terlalu luas. Iya. Seperti tadi Pak Ustaz Muhid mengatakan tentang pernikahan di masjid atau musola, itu memang fenomena sudah lama menjadi fenomena yang kurang baik, kurang etis. Karena ibu-ibu ini maaf sudah ketambulan masuk ke masjid. Seperti Masjid Surahman itu sudah sangat tiap hari kita lihat, bahkan Jumat-Jumat pun berebut jadwal. Jadi mohon Pak Ustaz, kita batasi pembicaraannya tentang Islam yang syiar atau yang bagaimana, supaya jangan bias terlalu jauh. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik. Waalaikumsalam Pak Marzuki di Kedebi. Ini Pak Marzuki penelpon langganan. TV, ya. Iya, bagus sekali. Syariat Islam ini luas sekali nih Pak. Iya. Pak Marzuki. Iya. Kemudian bagaimana posisi WH dalam menegakkan syariat Islam ini, seperti misalkan razia ya Pak ya, razia pakaian terhadap laki-laki dan perempuan, kemudian yang tidak sholat Jumat, dan ini masih membahas masalah kanun. Ini seperti apa tanggapan Bapak Muhid? Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama memang betul sekali seperti yang disampaikan Pak Marzuki tadi, bahwa syariat Islam itu sebenarnya terlalu luas dan sangat-sangat luas, sehingga kalau untuk diatur semuanya di dalam kanun tentu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya dalam undang-undang itu telah diamanahkan memang bahwa pelaksanaan syariat Islam itu kan meliputi akidah, syariah dan akhlak. Nah, di mana dari 3 hal ini itu kemudian masuklah di sana ada tentang ibadah, kemudian ada ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga, ada muamalah tentang hukum perdata, kemudian ada jinayah, hukum pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Jadi semua item tersebut itu telah diamanahkan di dalam undang-undang, yang kemudian kita coba laksanakan di Aceh ini. Tentu tidak sekaligus semuanya, tapi pelan-pelan. Jadi sejak undang-undang tersebut diundangkan, kita sudah coba mengatur di antaranya beberapa hal yang telah melahirkan kanun-kanun. Di antaranya salah satunya yaitu kanun tentang kanun 11 tentang ibadah, akidah dan syiar Islam. Jadi di sana diaturlah bagaimana pelaksanaan ibadah dan ibadah apa saja yang diatur. Tentu tidak semuanya. Kenapa? Karena ini melibatkan semua komponen. Jadi ada komponen masyarakat, ada yang menjadi masyarakat yang mengurusnya, sebahagian diurus oleh pemerintah, kemudian ada juga ulama. Jadi semua komponen itu terlibat. Jadi karena persoalan atau perkara ini perkara besar, maka tentu semua kita harus mengambil bahagian. Jadi kalau kami dari pemerintah, bahagian pemerintah yang kita urus, kemudian kalau Pak Junaidi tadi ya, Pak Marzuki tadi, masyarakat selaku tokoh masyarakat atau komponen masyarakat, ada sesuatu yang bisa diatur di dalam masyarakat. Begitu juga penegak hukum, mungkin WH, polisi, jaksa dan sebagainya, mereka mengambil posisi, punya tugas masing-masing lah. Jadi semua kita mempunyai kewajiban untuk penerapan syariat Islam itu di Aceh. Terima kasih ya Pak Marzuki, pertanyaan luar biasa sekali, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dan tetap di Special Talk Show.